Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan presentasi yang berjudul Menciptakan Nilai dalam Ekonomi Layanan, yang beranggotakan saya sendiri, Hani Dwi Andari, dengan RMP 20401067, dan Dila Fadilah dengan RRP 2040101081. Yang pertama yaitu ada pengenalan dunia pemasaran jasa. Pemasaran menekankan tentang bagaimana perusahaan berusaha untuk mencari pelanggan potensial sekaligus mempertahankan pelanggan tersebut untuk tidak beralih kepada pesaing. Poin kedua, ada sedangkan penjualan merupakan upaya perusahaan untuk menaikkan jumlah barang yang akan dijual atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Ketiga, konsep pemasaran jasa tidak sama dengan pemasaran barang karena memiliki perbedaan di beberapa hal. Konsumen melihat wujud fisik ketika membeli barang dan sebaliknya. Dalam jasa, konsumen dihadapkan dengan bentuk pelayanan yang dapat menciptakan sebuah value bagi konsumen tersebut. Selanjutnya, jasa mendominasi ekonomi global. Seiring berkembangnya ekonomi, bagian relatif pekerjaan antara pertanian, industri termasuk manufaktur dan pertambangan, dan jasa berubah secara dramatis. Bahkan di negara-negara berkembang, output layanan tumbuh pesat dan seringkali mewakili setidaknya setengah dari produk domestik bruto atau PDB. Kekuatan yang mengubah pasar jasa yaitu adanya kebijakan pemerintah, perubahan sosial, tren bisnis, globalisasi, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya adalah layanan B2B sebagai core engine pembangunan ekonomi. Nah, pertama, layanan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain, seringkali berdasarkan waktu. Pertunjukan ini membawa hasil yang diinginkan kepada penerima, objek, atau aset lainnya. Kedua, ada pendorong utama ekonomi yang sukses adalah ekosistem layanan bisnis, mereka yang maju, kompetitif, dan inovatif. Selanjutnya yaitu ada bisa di pause dulu nggak? Selanjutnya ada produk layanan versus layanan pelanggan dan layanan purna jual. Prinsip dan alat yang dibahas dalam pemasaran jasa, misalnya bagaimana menentukan harga suatu layanan, mengelola kapasitas di pusat panggilan, meningkatkan kualitas layanan, atau mengelola karyawan layanan. Sama-sama dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur yang meningkatkan komponen layanan dari penawaran mereka seperti yang telah lama diamati oleh Theodore Levitt. Tidak ada yang namanya industri jasa, yang ada hanya industri yang komponen jasanya lebih besar atau lebih kecil dari industri lainnya. Semua orang dalam pelayanan. Selanjutnya yaitu ada 4 kategori layanan luas perspektif proses. Yang pertama adalah pemrosesan orang. Yang kedua ada pemrosesan kepemilikan. Yang keempat pemrosesan informasi. Yang ketiga ada pemrosesan stimulus mental. Selanjutnya adalah adanya layanan menjadi tantangan pemasaran yang berbeda. Di poin pertama yaitu ada memasarkan produk seperti sabun atau makanan adalah tantangan yang sangat berbeda dengan memasarkan jasa layanan seperti layanan komunikasi, telepon, atau layanan nasihat hukum. Jika ingin beralih dari produk pemasaran ke layanan, sebaliknya Anda harus menerima, memahami, dan menghargai perbedaan ini. Dengan memahami tantangan dalam pemasaran produk dan layanan yang berbeda dapat membantu menemukan pendekatan yang tepat. Selanjutnya itu pemasaran jasa harus terintegrasi dengan fungsi manajemen lainnya. Saat memikirkan elemen-elemen yang berbeda ini akan segera menjadi jelas bahwa pemasar bekerja di bisnis jasa tidak dapat berharap untuk beroperasi dengan sukses dalam isolasi dari manajer di fungsi lain. Faktanya, 4 fungsi manajemen memainkan peran sentral
dan peran saling terkait dalam memenuhi kebutuhan pelanggan layanan. Pemasaran, operasi, SDM, dan itu menggambarkan saling ketergantungan ini. Selanjutnya itu layanan rantai laba. Memahami implikasi dari rantai laba layanan untuk manajemen layanan, kerangka kerja konseptual yang menunjukkan bagaimana pemasaran operasi SDM dan IT terintegrasi dalam organisasi layanan berkinerja tinggi dalam rantai laba layanan. Yang kedua itu eksekutif tingkat atas dari organisasi layanan yang luar biasa menghabisi sedikit waktu untuk pengaturan tujuan laba atau fokus pada pangsa pasar. Sebaliknya mereka memahami bahwa di baru ekonomi layanan, pekerja, garis depan, dan pelanggan harus menjadi pusat perhatian manajemen. Yang ketiga itu manajer layanan yang sukses memperhatikan faktor-faktor yang mendorong investasi profitabilitas pada orang. Teknologi yang mendukung garis depan pekerja, mengubah praktik perekrutan dan pelatihan, dan kompensasi yang terkait dengan kinerja karyawan di setiap level. Selanjutnya itu adalah kesimpulan, bahwa layanan memerlukan pendekatan pemasaran yang khas karena konteks dan tugas sering bekerja dalam aspek-aspek penting dari sektor manufaktur. Sukses sebagai manajer pemasaran dalam bisnis jasa mengharuskan Anda tidak hanya memahami konsep dan alat pemasaran utama, tetapi juga tahu cara menggunakan secara efektif feedback pelanggan bermanfaat untuk meningkatkan pemberian layanan terbaik pelanggan. Dengan mengetahui pendapat pelanggan, kita bisa melakukan evaluasi untuk meninjau umpan balik, mengidentifikasi bidang-bidang untuk perbaikan, dan membuat perubahan spesifik dalam bisnis untuk meningkatkan layanan yang terbaik bagi para pelanggan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.